Kembali lagi di Landstalk pemirsa dengan topik benahi rute Transjakarta. Pak Joseph, tadi kalau yang dikatakan dari pertanyaan saya kepada Mas Yoga, apakah ini memang benar-benar bisa membuat masyarakat beralih menggunakan transportasi massal atau hanya istilahnya menyuruh masyarakatnya menggunakan Transjakarta atau menggunakan bus seperti ini, tapi tidak difikirkan nanti mereka saat nyampe di kotanya atau di Jakarta sendiri. Salah satunya mungkin yang bisa disoroti dengan rute UI dan Manggarai. Ini pilihannya mungkin karena ada KRL, daripada macet-macetan menggunakan bus Transjakarta karena rutenya dia akan melewati Jalan Raya Pasar Minggu. Seperti apa ini evaluasinya untuk rute yang memang ada yang favorit dan ada juga yang sepi seperti itu? Jadi kereta api dan bus itu punya karakteristik tersendiri. Mereka punya keunggulan, mereka juga punya kelemahan. Di setiap moda transportasi pasti ada seperti itu. Contohnya misalnya untuk bus tentunya punya kelemahan, dia harus bersaing dengan mixed traffic atau kendaraan pribadi. Sementara kereta api itu modelnya Spartan atau dia jalan sendiri. Dia tidak perlu ngerem karena di depannya nggak ada lawan gitu. Tetapi kalau kereta sebaliknya juga, dia tidak bisa terlalu banyak rute yang harus dilewatin dan frekuensinya nggak boleh terlalu tinggi karena banyak perlintasan sebidang yang masih ada. Bayangkan kalau misalnya kereta lewat setiap 30 detik sekali, pasti jalanan bakalan macet total. Karena masih banyak perlintasan-perlintasan yang harus ditutup. Berbeda dengan beberapa titik yang sudah ditutup perlintasannya seperti contohnya Tebet. Di atasnya sudah ada flyover, atau di Permata Hijau Senayan, di bawahnya rel kereta api, orang tidak perlu terganggu dengan perlintasan itu. Kedepannya kereta api akan sangat terbantu dengan adanya ditutup perlintasan sebidang ini. Namun sebelum itu terjadi, harus ada memang dibantu dengan moda yang lain, contohnya yaitu bus ini. Bus sendiri membantu kereta api untuk penumpang-penumpang yang memerlukan perjalanan jarak dekat. Karena apa? Kereta api jarak antar stasiunnya 1-2 kilometer. Tetapi kalau halte bus atau bus stop itu bisa setiap 400 meter diberhentikan. Nah, bedanya apa antara bus dengan angkot-angkot yang kecil? Kalau angkot yang kecil sejauh ini memang mereka didesain dalam tanda kutip berhenti di setiap pengkolan, kira-kira begitu. Tetapi kalau bus stop ada di setiap 400 meter dan itu sudah diatur titiknya, didesain adalah titik yang ternyaman untuk orang berjalan semaksimal mungkin 200 meter ke kanan, 200 meter ke kiri. Gitu. Baik. Nah, Pak Joseph, kalau tadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Yoga bahwa ada ide bahwa sebaiknya memang rute itu tertulis begitu. Mungkin kalau sekarang Pak Joseph doang dan teman-teman yang hafal rutenya kali ya. Saya juga dengan Cakri kalau nggak baca kan nggak hafal gitu. Apakah memang dari pihak Transjakarta ataupun juga di Sub memang sudah punya ide seperti itu atau memang masyarakat harus punya map sendiri untuk tahu gitu? Begini, jadi beberapa sosialisasi yang kita lakukan, yang pertama ini sebetulnya bukan rute baru. Jadi rute yang kita jalani itu sebetulnya sebelumnya sudah ada juga yang mengoperasikan. Sehingga tidak perlu sebetulnya pengenalan yang terlalu panjang lebar. Tapi kalau mereka yang beralih dari kendaraan pribadi ke misalnya transportasi umum, mereka mungkin awalnya belum terbiasa gitu. Kita membantu mereka dengan yang pertama adalah kartu rute. Kita sebarkan kartu rute ini semaksimal mungkin ke setiap halte dan bus stop supaya orang tahu dan bisa memegang kemanapun. Kartu rute ini sebesar kartu nama dan mereka bisa keep tahan lama karena kertasnya juga bagus. Dia bisa kasih lihat, bagikan kepada teman yang lain. Lewat media sosial yang sekarang ini memang semuanya sedang internet berkembang, kita juga punya Twitter, kita punya Facebook, dan kita juga sudah bantu lewat beberapa komunitas-komunitas yang punya forum-forum transportasi. Nah, lewat ini diharapkan semua orang juga bisa tahu. Di internet kita punya juga website yang bisa diakses, tinggal dicari saja Transjakarta, atau kalau yang ingin menghubungi ke kontak center kami 1500102, kita punya contact center ini standby 24 jam. Kita punya 3 line yang selalu free. Kalau kepingin bertanya atau pengen konsultasi mana rutenya, saya ada di posisi ini, sebaiknya kalau pakai Transjakarta saya lewat koridor mana saja, silakan dihubungi. Berarti harus ada effort lagi dong, Pak? Atau adakah kemudian ide misalnya di koridornya disertakan sebuah map seperti itu? Jadi saya terbayang sih kalau misalnya di luar negeri kita naik kereta misalnya gitu kan, di situ sudah ada map yang kita penumpang tinggal melihat, oh kalau saya ingin ke sini saya harus ngambil kendaraan apa misalnya atau rute yang mana gitu. Ya, jadi di halte BRT ya, halte BRT, kita tuh punya sekarang halte koridor 236 halte. Nah, kita punya space untuk ditempelkan papan rute. Semua jaringan kita bisa tambahkan.
Namun perlu dipikirkan berapa kali kita harus update di 236 itu. Mengingat periode ini adalah periode transisi. Tadi Mas Yoga ingatkan bahwa rute yang harus kita penuhi itu bukan hanya 50 ini, tetapi 250. Jadi kita harus pikirin memang bentuk updating yang paling efisien. Namun semua orang juga bisa terfasilitasi kalau mau tahu. Sebagai informasi bahwa hari ini jumlah bus yang beroperasi kita ini 788. Ini sudah meningkat sebanyak 250 dari 2 bulan yang lalu. Dan sampai akhir tahun ini akan berkembang sampai di atas 2000 unit. Sampai bulan Juli saja kita akan menambah setidaknya 354 unit Kementerian Perhubungan yang sekarang dalam proses nih untuk pengurusan izin KIR dan STNK. Kemudian dari Mayasari Bakti sebagai salah satu operator kita ada 37 unit lagi. Kemudian dari medium bus yang ukuran bis-bis sedang itu ada 151 yang akan beroperasi. Sehingga penambahan rute ini akan sangat-sangat fleksibel dan bisa berubah setiap 1 minggu sekali gitu. Berarti itu cukup dinamis juga ya? Betul, dinamis sekali. Baik. Mas Yoga, kalau misal kita melihat keberadaan armada sudah mulai dipenuhi sekarang ini, tapi mungkin kendalanya headway dan juga mixed traffic yang akan dialami oleh Transjakarta. Ada hal lain yang kira-kira harus dibenahi selain memang armadanya sekarang yang sudah terpenuhi, karena belakangan seringkali kan keluhannya adalah armadanya saja tidak terpenuhi sehingga banyak penumpukan penumpang. Selain itu apalagi yang kira-kira harus dievaluasi? Iya, benar, yang mixed traffic sama sterilisasi itu memang headache-nya lah buat pihak pengguna juga ya dari drivernya juga. Nah, tapi memang balik lagi ke statement saya di awal, ini sebenarnya komunikasi yang paling penting karena tools-nya sudah ada, di tiap bus sudah ada jelas dia mau kemana dari mana. Tapi ya bahkan untuk yang di mungkin juga nanti masukan juga buat Pak Joseph. Jadi ada satu bus ya Transjakarta yang milik Transjakarta harusnya jalanin rute Blok M kota, tapi ternyata dari tim kita ngelihat itu tulisannya Pinang Ranti, Pluit. Nah, jadi orang nggak ada yang mau naik gitu karena loh saya orang mau ke kota kok, saya nggak mau ke Pinang Ranti. Tapi itu sebenarnya hal-hal yang sebenarnya simpel, kecil-kecil aja, tapi dia bisa membantu orang tuh untuk menginformasikan rutenya mau kemana gitu kan. Juga tadi yang masalah UI Depok, UI juga ke Manggarai. Nah, tadi mungkin juga untuk masalah kalau rute informasi seperti apa. Ya memang sekarang kita harus masuk lagi lah, udah ke eranya udah smartphone lah. Sekarang aplikasi online aja sampai dibikin peraturan menterinya juga gitu sendiri. Nah, jadi saya pikir mungkin ini yang harus kita terus kembangkan. Transjakarta pun juga sudah kerjasama juga dengan Clue juga penyedia itu kan. Jadi sudah tahu ada aplikasinya juga. Nah, ini yang sebenarnya harus terus diupdate juga, dan ya saya pikir juga mungkin peran juga dari sosial media dan juga saya pikir selebriti di sini juga buat untuk artinya sekarang mana sih gerakan-gerakan lagi untuk untuk artis atau untuk yang naik busway gitu kan, kayak nggak ada kan. Artinya saya pikir public support ini harus ada di sana. Dan juga satu hal yang mungkin Pak Joseph juga lupa kali karena ada di belakang bajunya dia, itu sekarang Transjakarta punya campaign namanya Berani Berubah. Nah, itu sebenarnya campaign baru untuk New Corporate ID dan juga perubahan itu mulai dari sekarang. Nah, jadi memang saya pikir ini momentumnya lagi pas banget untuk Transjakarta untuk tadi pasukan bus ini banyak sekali di sana, dan juga mereka juga lagi mengganti manajemennya juga baru-baru semua, dan tadi layanan tadi ini harus terus dikembangkan. Nah, jadi memang ya mungkin 1 tahun lah kita harus lihat lagi udah 1 tahun dari sekarang apa yang bisa di-achieve dari Transjakarta. Saat ini kan mungkin berapa penumpang, 320.000 atau setiap hari rata-rata 330.000. 300.000 untuk di seluruh koridor yang ada seluruh sekarang? koridor termasuk non BRT. Gitu. Makanya mungkin tahun depan kita bilang ke Yosef, ayolah tahun depan kita ketemu lagi di sini dengan target 750.000. Dan sudah berubah. Dan sudah berubah gitu. Dan perubahan tadi indikatornya apa? Paling gampang adalah jumlah penumpang yang menggunakan bus Transjakarta. Syukur-syukur bisa 750.000 atau ya kalau bisa 1 juta mungkin gitu kan. Tapi intinya ini yang harus mulai kita juga kawal dari publik dan juga dari media. Saya pikir ya kita bisa bantu dalam hal apa? Kita mempromosikan ini juga. Kita juga mulai ya mungkin kita undang beberapa seleb-seleb juga untuk ikutan naik ini. Jadi memang ini sebenarnya kita harus bantu juga, dan ya saya pikir udahlah semua orang Jakarta dan Jabodetabek sudah letih namanya kemacetan gitu kan. Apalagi sekarang ERP dihapus juga, ternyata bukan makin bagus malah makin parah. 3-in-1 dihapus, itu malah makin parah gitu. Baik, kita menantikan ERP. Kita masih akan melanjutkan pembahasan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Landstalk. Kami akan kembali usai jeda.